Sore Kak, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kepedulian Bapak untuk diwawancari oleh saya hari ini. Perkenalkan saya Maria Fitriana Azizah dari Universitas Anupam Jakarta. Nah, jadi di sini saya bertujuan untuk mewawancari Bapak ya untuk memenuhi tugas akhir semester saya terkait kepemimpinan dalam berilmu. Jadi langsung saja ya Pak melakukan wawancaranya. Sebelumnya perkenal dulu dengan Bapak siapa? Saya Supriyadi. Oke, Bapak Supriyadi. Usaha apa yang Bapak jalankan dan sudah berapa lama usaha tersebut berdiri? Usaha hari ini yang kita jalankan kebab, namanya kebab Arabian, mulai berdiri 2016, sekarang 2025, berarti kurang lebih 9 tahun ya. Oh iya. Ini sudah lama ya Pak. Prinsip etika apa yang Bapak terapkan dalam memimpin bisnis tersebut? Etika kita konsepnya konsep amanah aja. Ada ajaran mengatakan al-amanatu tazribul rizqa wal khiyanatu tazribul fuqara. Amanah itu akan membawa kepada kesejahteraan dan khianat itu akan membawa kepada namanya kefakiran. Seperti itu. Oh iya, baik Pak. Nah, untuk selanjutnya itu misalkannya ada konflik ya Pak. Entah itu antar karyawan atau mitra bisnis gitu. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi konflik tersebut dan apa strategi yang Bapak gunakan? Kalau konflik antar karyawan mungkin semacam berantem gitu ya. Kalau berantem ya kita pahamkan agar nggak berantem, kita sama-sama mencari istilahnya kemuliaan hidup, itu yang pertama. Yang kedua, konflik di sini dalam artian misalkan terjadi kecurangan. Ya pernah terjadi kecurangan ya kita langsung istilahnya mengeluarkan itu. Namun untuk kedepannya berhubungan dengan kecurangan, istilah pencurian atau yang berhubungan dengan istilahnya penyalahgunaan ya nanti kita akan laporkan ke yang berwenang seperti itu. Kita nggak akan nangani seperti itu. Oh iya, baik. Nah, untuk selanjutnya itu, apa tindakan yang Bapak lakukan saat ada situasi kritis dalam bisnis Bapak? Suatu krisis contohnya apa maksudnya? Apa saja? Krisis keuangan atau krisis apa? Iya, boleh. Ya kalau krisis keuangan ini kan kita sistemnya bahan itu kan istilahnya di top dulu ya, ditopin dulu oleh pusat. Jadi kita sebelum bahan yang berikutnya datang di bulan depan kita itu harus menunaikan. Dan ternyata misalkan kita belum nutup, sedangkan bahan masih banyak dan bahan mau datang lagi, karena memang kita putusnya untuk di Jogja itu kan dibagi-bagi ya, waktunya nggak semaunya sendiri, tapi udah ada jatah ke Jogja pengiriman kapan. Nah kalau memang istilahnya kondisi kritis dalam artian secara tagihan belum cukup ya kita sampaikan kepada pusat bahwasanya barang masih ada, ini tagihan belum selesai gimana ya nggak apa-apa nanti kita akan membayar setelah barang itu datang. Namun misalkan kondisi kritis di sini contohnya misalkan barang mau datang tapi secara keuangan tidak mencukupi dalam artian untuk membayar tagihan tidak cukup ya kita mau nggak mau harus mencari teknisan karena itu kan menjadi tanggung jawab kita untuk itu. Iya baik. Jadi kan kerjasama dalam tim itu kan penting ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mengatur tim agar mereka bekerja sama dengan baik? Ya kalau kerjasama tim dalam hal ini kita pemahaman aja ya, kita kan untuk briefing atau meeting itu nggak mesti seminggu sekali, kadang-kadang sebulan itu bahkan cuma 2 kali seperti itu. Kita adakan doa bersama setiap awal bulan gitu untuk ya keselamatan, kesejahteraan, keamanan kita semua untuk berhubungan dengan usaha ini. Jadi kita lebih banyak ke pemahaman seperti itu, Mbak. Oh iya, baik. Bagaimana cara Bapak dalam mengevaluasi kinerja bisnis? Jadi mengevaluasi kinerja bisnis ini larinya kalau kami sendiri adalah kembali kepada yang namanya omset ya Mbak ya. Kenapa? Karena sama-sama kita jualan kebab Arabian, sama-sama tempat, itu tapi yang jualan itu lain, itu nanti akan berpotensi omset itu lain. Kenapa? Karena di situ ternyata setelah kita evaluasi itu bukan masalah kebabnya. Kebabnya memang sangat menentukan juga. Namun tetap kembali kepada yang namanya pelayanan, kembali pada orangnya. Maka kita menekankan di situ. Jadi kita harus melayani selain pelanggan itu dengan sepenuh hati lah seperti itu. Dan kita harus menciptakan rasa bahagia, khususnya untuk jualan di outlet itu harus bahagia dulu seperti itu. Iya, baik. Mohon maaf sebelumnya. Apakah Bapak pernah memberikan reward kepada karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik? Oh iya, itu pasti Mbak. Kita kalau reward itu pasti akan kita berikan semacam ya, bonus lah seperti itu ya. Kalau bonus THR itu jelas ya. Misalnya walaupun kita nggak ngomong tunjangan hari raya, tapi bahasa kita adalah tali kasih. Karena memang kita ini ya masih usaha kecil-kecilan seperti itulah, seperti itu.
Terus untuk reward yang sifatnya harian atau bagaimana itu memang sesuai dengan omset mereka. Itu akan mendapatkan reward-nya seperti itu. Iya. Apakah reward tersebut berpengaruh atau memotivasi untuk karyawan? Ya, pengaruh Mbak untuk jadi dengan reward itu ya akan semangat untuk berpacu, salah satunya omset menjadi besar lah seperti itu. Karena semakin omset besar, boleh dikatakan rewardnya juga semakin besar. Jadi Iya. gaji itu bukan pokok atau stagnan, tapi akan berubah-ubah apabila omsetnya pun naik gitu. Dan Iya. apabila omsetnya nurun pun juga nanti juga rewardnya berkurang seperti itu. Jadi rewardnya ini berbentuk uang. Berbentuk rupiah, jatuhnya berbentuk tambahan gaji seperti itu Mbak. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak, kan kalau misalkannya ada karyawan yang melakukan kesalahan gitu ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menangani kesalahan tersebut dan apa dampaknya terhadap kinerja tim? Ya kalau contoh misalkan ya di kebab itu ada dari customer komplain WA kepada kami, ternyata pembelian itu tidak ada kejunya dengan harga pakai keju ya. Kita share di grup bahwasanya ini ada nih Mas jualan, tapi ternyata akhirnya dia menyadari bahwasanya ternyata lupa keju itu nggak dikasih. Maka bagaimana ya, besok pembeli itu datang, dia akan diberikan keju dengan tidak membayar seperti itu. Salah satu penanganannya seperti itu. Atau istilahnya komplain ini harus kita tanganin seperti itu. Kita jangan sampai merugikan orang lah seperti itu. Oh iya, baik. Nah, kalau boleh tahu apa visi dan misi yang Bapak buat sehingga menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bisnis bersama? Ya visi misinya kita dalam bekerja atau berusaha ini kan intinya mencari kemuliaan hidup ya, dan kemuliaan hidup ini yang merupakan boleh dikatakan syarat kita untuk kita bisa boleh dikatakan bermanfaat untuk umat. Jadi kebab ini kan juga ada kebermanfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat baik bagi yang lainnya. Jadi kita nggak cuma sendiri, tapi kan ada tim, ada teman-teman. Jadi teman-teman pun juga bisa bekerja, bisa ada pemasukan gitu. Jadi itu visi misinya adalah sebaik-baik manusia adalah berbuat baik untuk yang lainnya. Jadi kita dengan adanya usaha ini pengennya berbuat baik. Dengan itu kita juga kasarannya ini bisa bersedekah, kita bisa berderma, ya kita bisa ya mencukupi keluarga. Itu kan juga kebutuhan pokok yang harus kita perjuangkan seperti itu Mbak. Iya, baik. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam berbisnis? Kalau dibilang kegagalan sebenarnya mungkin bukan kegagalan ya, bahasanya itu belum sukses saja. Contoh misalkan kita cari tempat, ternyata tempat tersebut omset tidak cukup, bahkan minus ya, tinggal kita pindah saja. Jadi dengan di situ kita akan semakin pandai, semakin mengerti kiat-kiat harus begini gitu. Jadi sebenarnya ya kegagalan itu kami bilang belum sukses saja, maka ya pantang menyerah, tidak lesu, tidak lemah, pantang menyerah seperti itu konsep kami. Iya, baik Pak. Apakah yang tadi yang bukan kegagalan itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak saat ini? Ya tetap mempengaruhi, karena kepemimpinan kita itu kan kadang-kadang mungkin nggak pas atau nggak sesuai. Namun kan kadang-kadang dari bawah itu, dari istilahnya karyawan atau tim kita itu kan ada masukan. Jadi yang pemasukan ini bukan dari yang orang ini, tapi kan dari orang lain. Oh gini. Akhirnya ini kan juga bisa untuk merubah cara pemimpinan kita. Mungkin kita harus lebih bersabar atau istilahnya ada tarik ulurnya seperti itulah. Jadi ya kita input dari bawah juga kita input, dari masyarakat juga kita input seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnisnya? Untuk mahasiswa yang memulai bisnisnya ya pertama harus belajar, itu masih fokus yang pertama. Kenapa? Karena memang ya ini pengalaman di lapangan, orang yang kondisi kuliah terus dia sudah mengalami bisnis ini kadang-kadang terlalu senang dengan yang namanya duit sehingga kuliahnya molor. Nah, maka fokus terhadap yang namanya kuliah ini yang harus difokuskan. Tapi tetap belajar bisnis. Jadi belajar bisnis itu ya bisa juga misalkan contoh pagi sampai siang dia kuliah. Kasarnya kalau kami ini ada juga mahasiswa sore jualan kebab. Nah harapannya
dalam pembelajaran ini belajar katakan menjadi karyawan itu bukan semata-mata dia jadi karyawan, tapi mencari ilmu, harapannya nanti pun bisa membuka sendiri atau menjadi business owner, bisa menjadi owner seperti itu. Jadi kalau kita masih sekolah, kok ada orang yang siap menampung untuk bekerja, itu jangan diniatkan kerja, tapi diniatkan belajar. Gaji atau salary atau upah ataupun apa, itu istilahnya apa ya, bonus saja gitu kalau khusus untuk anak kuliah ya, karena apa kan dia sebenarnya belum saatnya bekerja, tapi kok sudah bisa seperti itu ya bagus, tapi tadi diniatkan untuk belajar lah, kalau kami bahasa kalian adalah tolakul ilmi, cari ilmunya. Jadi jangan duit itu tujuannya, karena duit atau salary atau penghasilan ini adalah buah, jadi kembali pada namanya akarnya dulu. Kalau istilahnya duit itu ya nanti insya Allah nggak sulit lah kalau kita sudah akarnya kuat, ilmunya dia dapat, seperti itu Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Semoga usaha Bapak lancar dan sukses selalu. Amin, alhamdulillah. Terus Bapak dan keluarga diberikan kesehatan dan Amin. kebahagiaan. Ya. Oh ya, semoga wawancara ini juga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang menonton. Siap. Terima kasih Pak. Oke, makasih juga.